Shalom, puji Tuhan. Selamat jumpa kembali dengan saya, Pendeta Jeko Tambunan, di dalam tema judul Gereja yang Benar. Saya akan masuk pada sesi ketiga, Gereja yang Benar menurut doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan lewat Injil Matius. Pasti semua tahu doa Bapa kami, bahkan selalu tiap ibadah diucapkan. Tapi kiranya jangan hanya diucapkan, tetapi memaknai dan melakukan sebagai penjabaran doa yang benar dan bayangan gereja yang benar. Saudara-saudara, di awal ini, jika sesi ini terputus, nanti yang sambungannya tetap saya upload, kirim. Karena sesi pertama dan kedua terputus, tetapi bisa dicari sambungannya secara otomatis. Nah, saudara-saudara, ada beberapa tema yang saya sudah katakan bahwa gereja yang benar berdasarkan Nabi Musa, Tabernakel Musa, Nabi Sulaiman, Kidung Agung, berdasarkan Rasul Yohanes, Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan ini berdasarkan Tuhan Yesus sendiri di dalam doa yang sempurna. Baik, saya langsung akan membaca doa yang Yesus ajarkan dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, doa sudah kita baca, dan pembahasan saya akan mulai dari bawah. Ada 7 tingkatan, ada 7 aspek ya. Dan tetap saya akan kembali ke 1 Korintus sebagaimana dasar bangunan yang menjadi dasar acuan yang saya sudah baca di sisi 1 dan 2. Saya langsung di poin 11. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sampai di sini saja. Yang sudah mendengar, melihat sesi 1 dan 2 pasti sudah tahu. Saya persingkat di sini. Jerami, kalau gereja di pinggiran kota atau di desa atau rumah kita darurat atau di kebun, biasa dari daun jerami. Kalau kena panas saja, jangankan kena api, kena panas bisa menyala, hangus sia-sia. Nah, Paulus mengatakan dia ahli bangunan, mengambil tadi bahan-bahan. Saya mengambil tetap emas. Kenapa emas? Dari unsur periodik
Logam mulia, emas termasuk logam mulia karena setiap tingkatan, setiap ruang atomnya memenuhi sempurna. Sampai tingkat 7, sampai ruang ke-7, atomnya memenuhi penuh, tidak ada yang kurang. Kalau dia kurang berarti bukan emas. Kalau dia logam bukan emas, nanti dicampur baru menjadi logam sempurna, logam mulia. Baik, kita masuk pada tingkat pertama, dasar. Setelah dasar iman, dasar Yesus Kristus, apa yang dibangun di atas ini? Ayat 13 bagian A. Kita mulai dari bawah, dari urutan doa. Kalau mengucapkan dari atas, kalau membangun dari bawah. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini berbicara unsur roh. Maka pembangunan rohani, pembangunan gereja, pribadi maupun organisasi, pertama adalah roh. Satu, kenapa roh kita, roh manusia, roh gereja harus dibebaskan dari yang jahat? Satu adalah iblis, raja jahat, Lucifer. Oleh penebusan Yesus kita terlepas. Kedua, yang jahat apa? Penguasa, pemerintah, penghulu udara, roh-roh jahat. Efesus 6. Oleh karena Roh Kudus melindungi kita, kita dibentengi. Ketiga, apa yang jahat? Hati yang jahat. Yesaya 59 ayat 2. Maka simpanlah firman Tuhan di dalam hati kita. Mazmur 119. Apalagi yang jahat? Uang, akar segala kejahatan. Materi, 1 Timotius 6 ayat 10. Maka gunakanlah firman untuk menjaga supaya kita jangan terpengaruh. Unsur roh harus dibangun, harus dilepaskan dari yang jahat. Ya, kita masuk di bagian B. Jangan membawa kami dalam pencobaan. Tetap masih unsur roh. Siapa pencoba yang ulung? Iblis. Kedua, pencoba untuk membuat kita masuk dalam pencobaan, keinginan hati. Ini harus dilepaskan dari yang jahat. Ayat ini menunjuk kepada roh kita agar merdeka. Nah, perlu pengurapan, perlu baptisan roh. Perlu pimpinan roh. Ya, saya tetap membatasi nanti di sesi berikut. Yang kedua, ayat 12. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni sesama. Salah, ini unsur jiwa. Pembangunan rohani kedua, jiwa. Jiwa adalah melingkupi perasaan, pikiran, dan kehendak. Maka untuk mengatasi ini, dari hati timbullah pikiran yang jahat, dari pikiran kehendak yang salah. Maka hendaklah kita memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah firman Tuhan. Belajar firman kebenaran. Jiwa diisi terus. Di sesi kedua, pemuritan. Jangan hanya jadi murid terus. Mungkin saat ini umur kita sudah dewasa, sudah waktunya mengajar, tetapi kita hanya mau susuh terus. Unsur jiwa harus diisi terus dengan firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang mencari belajar lewat YouTube.
Dan saya pun orang baru di YouTube, dan ternyata saya butuh, dan saya juga butuh memberikan apa yang saya tahu. Dan saya melihat penjabaran gereja yang benar dari hamba-hamba Tuhan, teman-teman yang lain, berupa khotbah, ayat-ayat per ayat. Nah, saya punya konsep seperti ini. 7 lintasan, 7 tingkatan, 7 ruangan yang perlu diisi, digali berdasarkan sesi seperti ini. Doa Bapa kami dan doa sempurna di Yohanes 17. Tahap ketiga, ayat 11. Berikanlah makanan kami yang secukupnya, unsur tubuh. Ketiga unsur tubuh. Maka tubuh harus dipelihara. 1 dengan makanan. Tubuh alamiah, 4 sehat, 5 sempurna. Makanan yang wajib. Jika ada yang kurang pasti tidak sehat. Begitulah makanan rohani. Kedua, makanan tidak hanya tubuh tetapi jiwa. Manusia hidup bukan dari roti saja, Matius 4. Dari tidak makan pun itu merupakan makanan. Dalam hal jiwa, artinya boleh tidak makan makanan tapi harus diisi dengan firman. Dan makanan roti tubuh Yesus, perjamuan, dan anggur darah Yesus. Yang ketiga, unsur tubuh yang di dalamnya ada roh, alias tidak makan. Artinya makan rohani, puasa. Tubuh yang sehat adalah makan makanan yang berimbang agar metabolisme lancar. Kurang atau lebih gizi salah satu dapat dinetralisir dengan menu yang lain. Tetapi puasa, doa puasa itu pun adalah makanan rohani. Kedua, jangan makan yang bukan makanan. Yesaya 55 ayat 23. Jangan minum yang bukan minuman, dan jangan makan yang bukan makanan, bukan roti. Saya sudah singgung. Apa itu? Berarti hisap. Apa yang dihisap? Rokok. Ada gereja tidak melarang rokok. Katanya tidak dilarang di Alkitab. Siapa bilang? Bagi saudara-saudara yang masih merokok, apalagi pelayan, hamba Tuhan, pimpinan gereja, dosen teologi lagi, dosen rohani, mari jadilah contoh teladan di dalam tidak merokok. Bukankah kalau kita ke puskesmas, racun rokok 4.000 racun, bisakah kita mengerti bahasa? Bisakah kita mengerti membaca? Kita masuk di pompa bensin, dilarang merokok, apalagi mau masuk surga. Ini ayat ini, Yesaya 55 ayat 2 dan 3. Saya ulangi lagi, dan itu menjadi dasar untuk tubuh ini kudus, sehat, murni, suci. Ya, kita langsung di tingkat keempat. Ayat 10b, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini bicara kesatuan tubuh jiwa roh, eksistensi hidup pribadi. Kehendak Allah yang di surga dinyatakan di bumi, agar 1, manusia selamat mewarisi kerajaan sorga. 2, melakukan perintah Allah. 3, agar kudus dan suci seperti di sorga. 4, matikan manusia lama. Kolose 3 ayat 5. 5,
roh baru, pikiran baru. Efesus 4 ayat 23. Saya kembali ke Roma 12. Persembahan korban hidup tubuh, agar budi bahasa, budi bicara, budi pekerti. Banyak pengkhotbah hanya sampai di budi, tidak ada penjelasan. Saya tuntun baca kamus Indonesia. Budi bahasa, kelakuan, sopan santun. Budi bicara, akal pikiran. Budi pekerti, tabiat, semua dibaharui. Kebaikan, kebajikan dirubah melakukan firman Tuhan. Sudah berapa lama engkau berorganisasi? Sudah berapa lama menjadi jemaat Kristen? Menjadi jemaat Kristus, pengikut Kristus? Adakah perubahan? Tahun lalu 10 bungkus, tahun ini 9 bungkus. Syukur kalau ada perubahan menurun. Tapi kalau tidak berubah, semoga setelah mendengar sesi ini, engkau juga sebagai dosen pimpinan gereja mengajarkan ini. Karena memang mereka bertanya, tidak ada ayat melarang rokok. Yesaya 55 ayat 2. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita di bumi tetapi sudah menikmati keadaan surga. Nanti kita masuk di ayat berikut. Tingkatan kelima. Ayat 10a. Datanglah kerajaanmu. Unsur pujian. Di sesi pertama, Mezbah dupa di tabernakel Musa, naik asap pujian. Sekarang di sini orang percaya sudah dapat merasakan dan menikmati suasana kerajaan Allah saat ini. Antara lain buktinya, 1, yang bersifat kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas 17 ada ayat 2. Keluarga artinya kekeluargaan. Kedua, kerja. Di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun atas namaku, aku ada. Menikmati cara kerja roh, cara kerja Yesus jika berhimpun 2 atau 3. Sebetulnya ini ayat saya boleh kontra. Saya sendiri saja seorang bisa merasakan hadirat Tuhan. Baik lewat seperti ini, lewat membaca, lewat merenung, lewat doa. Apalagi 2 atau 3 atau saat ini, seberapa banyak yang mendengar sesi ini. Roh Allah, kerajaan Allah ada di antara kita. Haleluya. Kemudian kerajaan yang berbentuk, yaitu kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Ingat, soal kebenaran. Jangan ada dusta, jangan ada putar balik ayat, jangan ada penambahan atau pengurangan. Dan damai sejahtera. Ada damai sejahtera perorangan, suami istri, keluarga, anak-anak, tetangga, masyarakat, intern, keluarga besar gereja. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita. Roma 14 ayat 17. Inilah bentuk kerajaan surga yang kita nikmati sekarang. Nah, yang keempat, kerajaan surga dalam bentuk wujud. Yerusalem baru, kota kudus, turun dari surga, berukuran 12.000 mil, panjang, lebar, dan tinggi. Kira-kira besar mana surga dengan bumi? Masih banyak yang belum paham, sehingga banyak bilang, ya, surga kecil. Dia belum tahu. Mungkin inilah harus digali dengan ilmu
fisika, ilmu alam falak, orang IPA. Bumi garis tengah tebal ukuran, ada yang bilang 7.000 mil, ada yang bilang 9.000 mil. Nah, 9.000 mil. Coba perhatikan di tangan saya, 9.000 mil. Kita ambil yang lebih panjang. Sorga 12.000 mil. Kalau bumi bulat, sorga kubus segi 4 membungkus bumi. Jadi mohon jangan sampai kita menjelaskan ukuran sorga di jemaat salah. Kalau di khotbah biar salah, tidak ada yang bantah. Tapi kalau seperti ini, jangan sampai salah. Ini tingkat kelima, kerajaan, suasana kerajaan surga, kerajaan Tuhan. Unsur pujian, bukankah kalau kita memuji Tuhan, damai, sejahtera, dan sebagainya. Malahan di dalam pujian, mujizat sudah terjadi. Tingkat ke-6, ayat 9b. Dikuduskanlah namamu, unsur penyembahan. Tingkatan setelah pujian, penyembahan. Pujian ada puisi, ada perilaku, ada perbuatan, ada mazmur, lagu. Tetapi tingkat penyembahan, unsur penyembahan lebih tinggi dari itu. Ada kalanya tidak bisa menyanyi lagi, hanya dengan air mata, hanya dengan menangis dan ratapan minta untuk dekat dengan Tuhan, hati yang hancur. Adakah kita menyembah, memuji Tuhan, beribadah, hati kita hancur, atau sebagai robot terpaku liturgi, hanya menyanyi satu bait, tidak menikmati arti kata, tidak menikmati arti suasana sorga, masih suka menyanyi tapi sudah dibatasi, tidak ada ulangan? Bukankah firman Tuhan mengatakan, nyanyikanlah nyanyian yang baru berulang-ulang. Saya kalau pimpin song leader bisa sampai 7 putaran, 7 angka sempurna. Rubuh kalau rubuh, rebah kalau rebah, menyanyi, bersorak, melompat, memuji Tuhan, sampai pada tingkat penyembahan. Hadirat